Ada orang-orang yang tidak menginginkan perdamaian. Mereka menginginkan, mereka berkelahi, mereka memprovokasi Anda, mereka mengganggu Anda, mereka membuatmu lelah. Lalu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu melompat? Apakah kamu? Jika Anda kecanduan, Anda meracuni diri sendiri. Kemudian, masalahnya bukan lagi orang itu. Masalahnya adalah kamu yang masih belum tahu bagaimana melindungi ketenangan pikiranmu, seolah-olah itu adalah emas, karena memang itulah emas. Dan kalau kamu terus saja memberikan energimu kepada sembarang orang, angkat suaramu, bersiaplah untuk hidup selalu berada di bawah belas kasihan orang lain. Filsafat Stoa menjelaskannya dengan gamblang. Tidak, kamu tidak bisa mengontrol apa yang mereka lakukan, tetapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu merespons. Hari ini kamu tidak akan belajar untuk menjadi acuh tak acuh, tetapi untuk menjadi tak kenal lelah. Karena ketenangan bukanlah kelemahan, itu adalah kekuatan. Tetaplah di sini sampai akhir, karena pelajaran terakhir adalah tentang melepaskan orang yang paling menyakitimu dan juga orang yang paling kamu cintai. Namun sebelum kita mulai, jika Anda merasa video-video ini bermanfaat, saya mendorong Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan pemberitahuan agar Anda tetap terinformasi. Mari kita mulai. Pertama, tenang. Apakah kamu tahu cara melumpuhkan seseorang yang beracun? Bukan dengan berteriak lebih keras kepadanya. Bukan itu cara membalas. Ini bukan tentang menunjukkan bahwa kamu juga tahu cara menggigit. Apa yang benar-benar mengkhawatirkan mereka adalah bahwa kamu tidak gentar, kamu tidak bereaksi, bahwa kamu memandangnya seperti orang memandang hujan turun, dengan ketenangan seseorang yang tidak lagi perlu membuktikan apapun. Karena sementara dia menginginkan perang, kamulah yang memilih kesunyian. Bukan karena kamu tidak bisa bertarung, tetapi karena kamu tidak merendahkan dirimu sendiri. Itulah yang menyakitkan mereka, itulah yang mengganggu mereka. Itulah yang dipahami oleh kaum Stoa berabad-abad yang lalu sebelum mereka mulai menempatkanmu dalam ujian. Tenang, meskipun kelihatannya tidak demikian, adalah deklarasi kekuasaan, deklarasi yang tidak membutuhkan desibel, isyarat, atau ancaman. Ini adalah cara untuk mengatakan, saya tidak tertarik, saya tidak perlu memainkan permainanmu. Itu adalah validasi bagi seseorang yang hidup di tengah perang dengan dirinya sendiri. Dan disitulah letak rahasianya. Sebagian besar orang percaya bahwa diam akan berujung pada kekalahan. Namun, dia yang sengaja berdiam diri, dengan penguasaan, dengan pengendalian diri, tidak akan hilang. Orang itu menang dalam segala hal. Marcus Aurelius menjelaskannya dengan gamblang dalam Meditation. Bukan peristiwa itu sendiri yang mengganggu manusia, melainkan penilaiannya terhadap peristiwa itu. Dan kalau kamu sudah melupakan itu, kembali lagi nanti dan rekam untuk dirimu sendiri. Karena lain kali jika seseorang mencoba memanipulasi Anda dengan emosi yang meluap-luap, drama yang berlebihan, atau kebutuhan mereka yang tidak sehat akan perhatian, ingat ini. Ketenangan bukanlah sikap acuh tak acuh. Itu adalah sebuah strategi. Dan strategi yang sangat bagus, lebih mematikan daripada teriakan apapun. Saat kamu bereaksi, kamu memberikan kekuasaan kepada orang lain. Kamu menjadi boneka emosional, melompat mengikuti arahan mereka. Tetapi ketika Anda memutuskan untuk merespons, bukan bereaksi, tetapi merespons dari tempat yang berbeda. Suatu tempat di mana Anda memilih bagaimana, kapan, dan untuk apa. Bereaksi adalah otomatis. Merespons secara sadar adalah di mana keunggulanmu dimulai. Apa yang paling dibutuhkan oleh orang yang beracun? Energi Anda adalah apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, perhatian Anda, keterlibatan Anda. Dan jika Anda mengambilnya, Anda mengambil oksigennya. Jangan melihatnya sebagai ketidakpedulian, tetapi sebagai ekonomi emosional. Kamu tidak mengabaikan, Anda memilih untuk tidak memforsir diri. Percayalah, itu bukan hanya menjengkelkan mereka, tetapi juga melucuti senjata mereka. Selain itu, ada sesuatu yang elegan dalam ketenangan, bukan begitu?
Cara itu membuatmu tetap teguh sementara segala sesuatu di sekitarmu goyah. Kemampuan untuk tidak memasuki lumpur saat kamu didorong keras. Itu cara memandang dengan jeda, berbicara dengan kejelasan, dan bertindak dengan tepat. Di dunia yang histeris, siapa yang tetap tenang tampaknya lebih unggul, bukan karena memang demikian, tetapi karena hal itu menunjukkan pengendalian diri. Dan pengendalian diri, suka atau tidak suka, adalah suatu bentuk status, kedewasaan, dan kekuatan nyata. Tidak ada yang membuat mereka lebih gila daripada seseorang yang ingin memprovokasi Anda, tetapi menunjukkan bahwa mereka tidak bisa mengalahkanmu, bahwa mereka tidak bisa menggesermu bahkan 1 mm pun, bahwa kata-kata mereka hanya memantul dan tidak menusuk. Mereka tidak berhasil membuatmu kehilangan keseimbangan, dan lalu sesuatu yang aneh terjadi. Mereka kalah. Mereka kehilangan minat karena orang-orang beracun tidak mencari kebenaran maupun kesepakatan. Mereka mencari konflik di mana mereka dapat makan. Dan jika Anda tidak memberi mereka itu, mereka akan layu. Tepat. Jadi, lain kali seseorang datang, jangan menabur badai untuk dirimu sendiri. Jangan mengenakan pakaian tahan air. Tetap kering dari dalam keluar. Jangan membela diri. Jangan membenarkan diri. Tidak, teman-teman. Cukup amati, bernapas, dan putuskan apakah layak menghabiskan energi untuk seseorang yang tidak mencari solusi tetapi sebuah tontonan. Ketenanganmu bukanlah sikap pasif. Itu adalah kehadiran. Itu adalah kekuatan. Dan itu adalah, tidak diragukan lagi, keunggulan terbesarmu. Kamu tidak terpaksa bereaksi setiap kali seseorang memprovokasi Anda. Anda tidak perlu tanggap terhadap setiap serangan. Terkadang respons yang paling ampuh adalah dengan tidak memberikan respons sama sekali, atau memberikannya dengan senyum yang tenang, sehingga orang lain mulai mempertanyakan diri mereka sendiri. Karena siapapun yang mengendalikan dorongan hatinya, dia mengendalikan hidupnya. Dan siapapun yang mengendalikan hidupnya tidak perlu memenangkan argumen untuk merasa kuat. Memang sudah begitu. Filsafat Stoikisme tidak menyarankan Anda untuk memutuskan hubungan dari dunia, tetapi untuk belajar tidak tenggelam bersamanya, untuk memahami bahwa tidak semua hal layak mendapatkan energi, waktu, atau perhatian Anda. Perdamaian. Kekuatan sejati bukanlah dalam membuktikan bahwa kamu benar, tetapi dalam tidak membiarkan siapapun mengambil alih dirimu. Jadi, lain kali seseorang ingin menyeretmu ke dalam lumpur, ingat, kamu bisa tetap bersih. Anda bisa terus berjalan tanpa menjadi kotor. Dan ketika kamu mencapainya, ketika kamu melihat bahwa ketenangan memiliki dampak yang lebih besar daripada teriakan apapun, Anda akan mengerti bahwa itu tidak ada gunanya memaksakan diri secara paksa. Ini tentang kehadiran, bahwa siapapun yang menguasai ketenangannya telah memenangkan separuh pertempuran. Pikiran yang tenang adalah tindakan terhebat pemberontakan di dunia yang menjerit. Kedua, identifikasi yang beracun. Tidak semua orang yang berteriak di depan wajahmu atau melempar kursi ke arahmu adalah orang beracun. Terkadang, hal-hal yang paling korosif menyamar sebagai nada lembut, senyum yang dipaksakan, dan ungkapan-ungkapan yang penuh dengan rasa bersalah tersembunyi. Tidak semua hiu memperlihatkan giginya. Ada yang berenang di sekitarmu selama bertahun-tahun, sementara Anda terus percaya bahwa mereka ingin menemanimu. Dan disitulah kamu membenarkan sikap yang membuatmu lelah hanya karena itu berasal dari seseorang yang sudah kamu kenal sejak lama. Tidak, bukan begitu. Sejarah bersama bukanlah alasan untuk menelan batu yang sama berulang kali. Hal pertama adalah menghindari drama. Tidak perlu membuat sinetron untuk menyadari bahwa seseorang membuatmu kerusakan. Terkadang, sekadar mengamati saja sudah cukup. Lihat bagaimana perasaanmu setelah menghabiskan waktu dengan orang itu. Kamu pergi dengan perasaan lebih lelah daripada seandainya kamu pernah lari maraton emosional. Kamu lebih sering mempertanyakan dirimu sendiri daripada melakukan apa yang dia katakan padamu. Anda merasa bersalah tanpa mengetahui alasannya. Jadi Anda sudah memiliki petunjuk. Ini bukan soal kebencian, ini soal kebersihan mental. Ada hubungan yang lebih merusak daripada sekadar hubungan biasa. Tempat pembuangan emosi, bahkan jika mereka datang terbungkus dalam kasih sayang, bertahun-tahun, atau bahkan ikatan keluarga.
Pola-pola tersebut berulang meskipun penyamarannya berubah-ubah. Orang yang selalu meremehkanmu dengan ungkapan yang disamarkan sebagai nasihat, yang memanipulasi dengan keheningan yang panjang dan tatapan mata seorang korban, atau yang hanya tampak ketika dia membutuhkan sesuatu, tetapi tidak pernah ketika kamu terjatuh. Seiring waktu, setiap pola menjadi terungkap. Intinya adalah, kamu cenderung mencari-cari alasan di sisi lain, tetapi kebiasaan bukanlah cinta dan rasa hormat. Itu hanyalah pengulangan. Dan mengulangi apa yang menyakitimu dengan alasan, memang selalu seperti ini, adalah seperti terus makan sesuatu yang sudah kamu kenal, yang membuatmu merasa tidak enak. Hanya karena itu ada di dalam kulkas selama bertahun-tahun. Seneca memilikinya dengan jernih. Dia yang hidup dengan racun dan tidak menjauh, akhirnya menjadi bagian dari racun. Anda tidak perlu mulai mendiagnosis siapapun atau menjadi psikolog yang siap dipanggil sewaktu-waktu. Anda tidak perlu memberi label atau secara akurat, secara klinis, menentukan jenis toksisitas yang Anda alami. Yang penting bukanlah memberi nama, tetapi menyadari bahwa itu merampas kedamaianmu. Dan jika itu merampas kedamaianmu, maka itu akan mencuri lebih banyak dari yang bisa Anda bayangkan. Filsafat Stoa tidak pernah mencoba untuk menganalisis orang lain, tetapi untuk memperkuat diri. Anda tidak perlu memahami alasan seseorang bertindak seperti itu. Cukup dengan memahami bahwa kamu tidak harus menanggungnya. Disinilah banyak orang tersandung dalam upaya mereka untuk membenarkan. Itu karena dia sudah menjalani hidup yang sulit, karena dia tidak tahu bagaimana melakukan yang terbaik. Memang selalu seperti itu, tetapi di dalam hatinya dia menyukaiku. Oke? Dan fakta bahwa orang itu memiliki luka tidak memberinya hak untuk memasukkan milikmu. Kamu juga punya pertempuranmu, dan itulah mengapa kamu tidak menyerah. Serpihan emosional bertebaran di luar sana. Hanya karena seseorang rusak bukan berarti kamu harus menjadi bantal atau sasaran tembak mereka. Ada garis yang sangat tipis antara memahami dan mengizinkan. Dan ketika kamu menyeberang garis itu, kamu berhenti memahaminya dan mulai kehilangan dirimu. Ketenangan dalam hal ini adalah perisai terbaik Anda. Anda tidak perlu meledak atau meninggalkan pesan sepanjang kilometer, juga tidak perlu menunjukkan seberapa banyak yang telah Anda berikan. Anda hanya perlu menjaga jarak dengan ketegasan, bukan dengan dingin. Ketegasan yang muncul saat Anda memutuskan untuk memprioritaskan diri Anda tanpa membuat keributan. Ketenangan bukanlah kurangnya karakter, melainkan sebuah pernyataan diam-diam bahwa kamu tidak akan lagi membuang energi Anda ke tempat yang tidak dibutuhkan. Hati-hati. Ketika seseorang mencoba bermain bersamamu dan kamu tidak ikut campur dalam permainannya, itu membuat mereka bingung. Karena orang-orang yang melakukan manipulasi emosional membutuhkan reaksi. Jika Anda tidak memberikannya kepada mereka, mereka akan kekurangan naskah. Untuk tetap tenang tanpa henti dalam menghadapi orang yang beracun adalah dengan tidak memahami bahwa mereka bukanlah orang yang beracun. Anda tidak akan bisa menyelesaikannya, menyembuhkannya, atau mendidiknya. Tugasmu bukanlah untuk menyelamatkan siapapun, tetapi menjaga dirimu baik-baik. Dan jika itu menyiratkan pergi, menetapkan batasan, atau berhenti merespon seperti sebelumnya, Anda memang harus melakukannya. Tanpa rasa bersalah, tanpa skandal, tanpa drama. Karena kamu tidak kejam, kamu sadar. Dan itu adalah perbedaan antara terus meracuni diri sendiri sedikit demi sedikit, atau mulai bernapas dengan tenang. Tidak perlu mengubah siapapun menjadi penjahat. Cukup dengan mengenali tempat setiap hal dalam hidup Anda, dan apa yang ditimbulkannya dalam diri Anda setiap kali itu muncul. Tidak semua yang pernah menjadi bagian dari ceritamu harus menjadi bagian dari masa kini Anda. Dan tidak peduli seberapa sulitnya untuk diterima, terkadang tindakan terhebat cinta diri adalah mengatakan, "Sampai di sini saja." Tanpa berteriak, tanpa menangis, hanya dengan keyakinan bahwa ketenanganmu lebih berharga daripada kesetiaan yang disalahpahami. Ketiga, kekuatan keheningan. Terkadang cara paling lantang untuk mengatakan cukup adalah dengan tetap diam.
Dan aku tidak sedang membicarakan keheningan canggung seseorang yang tidak tahu apa yang harus dikatakan, tetapi tentang seseorang yang memilih untuk tidak mengatakannya. Karena kamu sudah mengerti bahwa tidak semua hal itu sepadan. Tidak semua provokasi patut mendapat perhatian, dan bagi mereka yang belum tahu, menangani ketenanganmu juga tidak sepadan dengan waktumu dan energimu. Kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya sulit, karena kamu telah diajari bahwa jika kamu tidak menjawab, kamu akan kalah. Bahwa jika kamu tetap diam, kamu kalah. Kenyataannya justru sebaliknya. Dia yang menguasai keheningan, menguasai segalanya. Permainan berubah ketika kamu memiliki seseorang di depanmu yang memanfaatkan reaksimu. Keheningan, jika digunakan dengan baik, adalah senjata yang ampuh. Ini bukanlah sikap acuh tak acuh, juga bukan karena pengecut atau kurangnya karakter. Ini adalah strategi pengendalian diri. Ini membuatmu menyadari bahwa terkadang menjelaskan diri sendiri itu tidak berguna, bukan karena kamu salah, tetapi karena orang lain tidak tertarik untuk mengerti perasaanmu. Dia hanya ingin berdebat, memanipulasi, atau memiliki kata terakhir. Dan jika Anda sudah pernah mengalaminya, Anda pasti tahu bagaimana rasanya. Mereka melontarkan kalimat yang bermuatan racun kepada Anda. Anda mencoba mengklarifikasi, menjelaskan diri Anda membenarkan diri sendiri, dan pada akhirnya Anda kelelahan, meragukan diri sendiri, dan di atas itu semua tanpa menyelesaikan apapun. Nah, ini dia. Kuncinya adalah mengetahui kapan harus diam. Ini memberikan perlindungan lebih dari sekadar berbicara. Epictetus, salah satu tokoh besar filsafat Stoa, menulis dengan tenang, "Kita terganggu bukan oleh peristiwa, tetapi oleh penilaian kita tentang peristiwa itu." Dan jika Anda memikirkannya, sebagian besar argumen Anda dengan orang-orang beracun tidak dilahirkan dari apa yang terjadi, tetapi dari bagaimana Anda meresponsnya. Tetapi jika Anda tidak menjawab, jika Anda tidak memasuki ring, maka pertarungan itu tidak pernah dimulai dan yang lainnya. Merasa frustrasi karena keheningan ketika itu menjadi batasan tak terlihat. Anda tidak perlu berteriak. Saya tidak tertarik untuk mendiskusikan hal ini dengan Anda. Cukup diam. Tidak ikut bermain dengan melihat, bernapas, dan lanjutkan saja dengan urusanmu sendiri. Itu lebih menyakitkan bagi mereka daripada kata-kata yang menyakitkan. Baiklah, kalau begitu, jangan samakan ini dengan menundukkan kepala. Diam bukanlah menyerah, bukan mentolerir apa yang mempermalukanmu atau menelan apa yang menyakitkanmu. Keheningan yang bermanfaat bersifat selektif, memang demikian adanya. Aktif, bukan pasif. Ini jeda sadar, bukan pasrah yang menyamar. Jika Anda memilih diam karena takut, karena rasa tidak aman, atau karena Anda tidak tahu caranya keluar dari sana, itu bukan pengendalian diri, itu penyerahan. Namun jika Anda memilih untuk tidak menjawab karena kamu tahu bahwa melakukannya akan membuatmu lelah, akan membuatmu kehabisan energi, akan membuatmu terpuruk atau mencuri energimu, maka ya, kamu menerapkan sikap diammu seperti seseorang yang membangun tembok tanpa meninggikan suara. Sangat aneh bahwa kebanyakan orang tidak tahu harus berbuat apa dengan seseorang yang tidak bereaksi. Mereka hidup dari kekacauan, drama, dan konflik. Jika Anda tidak memasuki dinamika itu, kamu membuat mereka bingung. Mereka semakin marah, mereka meninggikan nada bicara, mereka mencoba menusukmu lebih dalam karena mereka tidak bisa mentolerir kehilangan kendali. Tapi jika kamu tetap tenang, jika kamu bertahan dalam keheningan tanpa kehilangan diri sendiri, sedikit demi sedikit itu menurunkan intensitasnya. Ini seperti mengambil panggung mereka. Tanpa penonton, tidak akan ada pertunjukan. Dan ini ada satu hal penting. Jangan menunggu pengakuan. Tidak seorang pun akan bertepuk tangan untukmu karena tetap tenang ketika Anda bisa meledak. Terkadang bahkan kamu sendiri pun tidak menyadari bahwa kamu menghargainya. Tetapi ketika Anda melihat bahwa Anda tidak membuat mereka bingung, Anda tidak mengatakan apapun tentang apa yang terjadi, maka Anda akan menyesal karena tidak memberikannya. Kedamaianmu berasal dari perdebatan yang tidak ada gunanya. Disitulah letaknya. Ketika kamu memahami bahwa keheninganmu adalah kemenangan,
Kaum Stoa berbicara tentang penguasaan diri sebagai pencapaian terhebat. Ini bukan tentang menanggung segalanya, tetapi untuk memutuskan apa yang layak mendapatkan tanggapan Anda. Percayalah, ketika seseorang bersikeras untuk memprovokasi Anda, dan Anda merespons dengan tenang atau sama sekali tidak menanggapi, isyarat itu sangat berharga karena menempatkan Anda di atas segala konflik. Itu menunjukkan bahwa Anda tidak lagi berada di sana untuk berkompetisi atau untuk memberikan pembenaran untuk diri sendiri. Dan itulah kekuasaan. Sebuah kekuasaan yang tidak perlu berteriak untuk merasa kuat. Tantangannya adalah mempertahankan keheningan itu tanpa mengikismu dari dalam, tanpa mengubahnya menjadi panci presto. Itulah mengapa penting bagi Anda untuk menggunakannya dengan kecerdasan. Jangan diam saja tentang apa yang kamu butuhkan. Katakan saja, tetapi belajarlah untuk tetap diam tentang apa yang tidak ingin Anda katakan. Anda tidak perlu menghambur-hamburkan kata. Ada keheningan yang menyelamatkan hubungan dan hal-hal lain yang mengakhirinya. Anda yang memutuskan mana yang ingin Anda terapkan, tetapi yang jelas adalah ketika tiba saatnya berurusan dengan orang-orang yang toksik. Semakin sedikit kata-kata, semakin sedikit penjelasan, semakin sedikit ruang. Dan ya, kemungkinan besar awalnya kamu merasa aneh, merasa bahwa seharusnya kamu mengatakan sesuatu, bahwa seharusnya kamu menjawab, tapi sudahlah. Beri waktu. Anda akan melihat bahwa dengan setiap keheningan itu, Anda akan mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Bahwa setiap perdebatan yang tidak Anda masuki adalah kedamaian yang Anda menangkan. Dan ketika itu terjadi, Anda memahami bahwa ketenangan yang tak kenal lelah bukanlah kelemahan. Ini adalah bentuk kecerdasan emosional yang lebih tinggi. Orang yang melakukan paling banyak bicara belum tentu selalu menang. Terkadang, orang yang memilih untuk tidak berbicara justru yang menang. Keempat, lepaskan diri secara emosional tanpa menjadi dingin. Akan tiba saatnya ketika kamu merasa jenuh. Kamu tidak bisa berhenti menginginkannya. Kamu tidak bisa berhenti merasakan. Tetapi sesuatu di dalam dirimu membuat klik dan akan muncul pengertian. Selesai. Dan tidak, kamu tidak berteriak. Kamu tidak menuliskannya dalam sebuah unggahan. Kamu tidak memberi pemberitahuan. Anda melepaskannya begitu saja. Karena Anda mengerti bahwa terus berlarut-larut merasakan emosi orang lain seolah-olah itu adalah emosi sendiri, tidak membuatmu lebih berempati. Itu membuatmu lebih budak. Dan itu bukan kedinginan. Ini soal kesehatan mental. Keterlepasan emosional itulah yang dihindari oleh banyak orang. Mereka membicarakannya, tetapi hanya sedikit yang mengerti. Ini bukan tentang berhenti merasa, tetapi tentang melepaskan penderitaan karena hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Sesuatu yang, kebetulan, juga dilakukan oleh kaum Stoa. Mereka sudah mengetahui hal itu dengan sangat baik berabad-abad yang lalu. Kamu seringkali bingung membedakan keterlepasan dari ketidakpedulian, kan? Anda berpikir bahwa jika tidak bereaksi, kau tampak dingin. Seolah jika kau berhenti peduli, kau egois. Tapi mari kita perjelas. Acuh tak acuh adalah orang yang tidak merasakan apapun. Orang yang tidak terikat adalah orang yang merasakan tanpa tersesat. Dialah yang bisa hadir di sana tanpa menyerap drama orang lain seolah-olah miliknya. Dan jika Anda mencoba menjaga ketenanganmu di depan orang-orang beracun, justru itulah yang Anda butuhkan. Belajar untuk melepaskan tanpa menjadi keras hati, untuk menjaga kepekaanmu tanpa tenggelam dalam rasa bersalah. Epictetus meninggalkannya dengan jernih. Apa yang orang lain lakukan bukanlah urusanmu. Yang menjadi urusanmu adalah bagaimana kamu merespons. Dan jika Anda berpikir serius, sebagian besar dari kelelahan emosional muncul karena mengambil segalanya secara pribadi. Seseorang sedang dalam suasana hati yang buruk, dan kamu sudah merasa bersalah. Seseorang tidak menghargai apa yang kamu lakukan, dan kamu merasa tidak terlihat. Seseorang pergi dan kamu merasa telah melakukan kesalahan. Tidak semuanya berputar di sekitarmu. Mereka memikul beban mental mereka sendiri, dan jika kamu mengambilnya satu persatu seolah-olah itu milikmu, pada akhirnya kamu akan menjadi tempat pembuangan emosi di lingkungan sekitar. Keterlepasan emosional berarti membiarkan setiap orang mengurus urusannya sendiri.
Ini bukan tentang berhenti mencintai. Itu adalah cinta tanpa perlu mengontrol. Ini tentang mendengarkan tanpa perlu menyelesaikan. Ini tentang hadir tanpa tersesat di dalam badai orang lain. Karena jika setiap kali seseorang yang dekat denganmu sedang mengalami kesulitan, kamu ikut tenggelam bersamanya, siapa yang sebenarnya membantu siapa? Mempertahankan kemanusiaan Anda tidak berarti menanggung penderitaan orang lain. Artinya menemani tanpa menyerap, menjadi tersedia tanpa kelelahan, mengetahui cara mengatakan, "Aku mengerti perasaanmu." Tanpa itu berarti, "Aku akan mengorbankan kedamaianku untuk menyelamatkanmu." Dan inilah bagian yang paling menarik. Sebagian besar dari ketidaknyamanan yang Anda rasakan bukan berasal dari apa yang terjadi, tetapi dari apa yang Anda harapkan telah terjadi. Kau berharap dia bisa memahami dirimu, bahwa dia menghargaimu, bahwa dia bereaksi berbeda, bahwa itu akan berubah. Dan karena itu tidak terjadi, Anda merasa frustrasi. Namun ketika Anda melepaskan harapan-harapan itu, kamu tidak menjadi dingin. Kamu kembali bebas, karena Anda mulai melihat segala sesuatunya sesuai dengan kenyataan, bukan seperti yang Anda inginkan. Dan itulah awal dari kedamaianmu. Melepaskan diri bukanlah soal menjadi kuat, melainkan tidak membiarkan dirimu hancur karena apa yang tidak bisa kamu ubah. Ini berarti mengakui bahwa Anda bisa menginginkan kebaikan untuk seseorang, namun tetap menetapkan batasan. Bahwa kamu bisa merasakan sakit tanpa menjadi identik dengan rasa sakit itu. Bahwa kamu bisa menawarkan dukungan tanpa mengorbankan keseimbangan Anda. Dan yang terpenting, Anda dapat mengurus tanpa merasa bersalah karena tidak merawat semua orang. Orang-orang beracun biasanya mendeteksi dengan sangat baik mereka yang masih belum tahu bagaimana melepaskan, karena disitulah mereka menemukan lahan subur untuk memanipulasi. Jika mereka melihat Anda tersedia secara emosional 24 jam sehari, jika mereka tahu bahwa kamu menelan rasa bersalah mereka, pemerasan mereka, atau menggunakan keheningan mereka, itu bukan karena mereka monster, tetapi karena mereka mampu melakukannya. Tetapi jika Anda belajar melihat dari kejauhan, tanpa menjadi dingin, namun tegas, Anda membongkar permainan itu. Tidak ada keputusasaan yang lebih besar bagi seseorang yang ingin mengendalikanmu daripada melihat bahwa itu tidak lagi memengaruhi Anda, bahwa Anda tidak lagi mengharapkan apapun, tidak lagi bereaksi, telah melepaskan dan melanjutkan hidup. Rasa lega yang muncul saat Anda melakukannya adalah brutal. Anda berhenti hidup dalam mode siaga, berhenti menganalisis setiap gerak tubuh, berhenti mencoba memperbaiki apa yang tidak bisa kamu perbaiki. Dan dalam keheningan batin itu, sesuatu muncul yang mungkin sudah Anda pikirkan sejak lama. Perasaan istirahat, bukan kekosongan, istirahat. Seperti saat Anda berhenti mengisi ransel dengan beban yang bukan milikmu, dan akhirnya kamu bisa berjalan dengan lebih ringan. Jadi, jangan takut untuk melepaskan diri. Jangan takut untuk disalahpahami. Siapapun yang merasa terganggu oleh kedamaianmu, biarkan mereka memeriksa kebisingannya sendiri. Karena kau tak lagi di sini untuk menyerap kekacauan, tidak berafiliasi. Anda di sini untuk mengurus apa yang Anda rasakan tanpa membiarkan hal itu menjatuhkanmu. Dan kalau seseorang tidak tahu bagaimana cara hidup bersamamu dalam ketenangan, mungkin itu bukan perusahaan yang kau cari, melainkan sebuah rintihan emosional. Dan kamu sudah tidak lagi cocok untuk peran itu. Jangan biarkan beban barang orang lain membuatmu melupakan keseimbanganmu sendiri. Kelima, kuasai emosi Anda. Ada frasa-frasa tertentu yang tidak peduli seberapa banyak Anda mengatakannya kepada mereka. Apapun yang Anda usulkan akan membangkitkan emosimu seolah-olah Anda telah menyentuh saraf yang terbuka. Kamu selalu melebih-lebihkan. Tenang, ini bukan masalah besar. Tentu kamu sempurna, bukan? Dan itu saja. Mereka membuatmu gila, kamu bereaksi, kamu melompat, kamu mengatakan apa yang tidak kamu maksudkan, dan lalu, seperti biasa, kamu menyesalinya. Tapi jangan khawatir, kamu bukan satu-satunya. Kita semua memiliki pemicu emosional tersebut yang mengelabui kita. Apa yang menandai perbedaannya bukan terletak pada memilikinya, tetapi pada mengetahui keberadaannya, di mana letaknya, dan jangan biarkan siapapun menggunakannya seperti tombol untuk mengendalikanmu.
Orang-orang beracun memiliki radar untuk itu. Mereka dengan cepat mendeteksi apa yang membuatmu kesal, apa yang kamu dapatkan, apa yang membuatmu ragu-ragu. Dan begitu mereka mengetahuinya, mereka akan mengulanginya, karena itu berhasil bagi mereka. Mereka tahu bahwa dengan satu kalimat saja mereka bisa melucuti senjatamu, seolah-olah mereka memiliki daftar pintasan ke reaksi yang paling mendalam. Mereka tidak membutuhkan banyak. Mereka menghinamu hanya dengan sedikit kata, dan kamu yang akan menyelesaikan sisanya. Disitulah Anda kalah, bukan karena kamu merasa, tetapi karena Anda merespon secara otomatis. Karena tanpa disadari, Anda memberi mereka kendali jarak jauh atas emosi Anda. Marcus Aurelius meringkasnya tanpa basa-basi. Jika itu menyakitkan, itu karena kamu masih memberi makna padanya. Dan jika kamu masih peduli, mereka masih bisa memanfaatkanmu. Tapi hati-hati, ini bukan tentang menjadi batu tanpa emosi. Cobalah perhatikan apa yang membuatmu bergairah dan pahami alasannya. Karena isyarat, ungkapan, atau nada yang menggugah perasaanmu lebih banyak berbicara tentang dirimu daripada tentang orang lain. Apakah ini mengarah pada sesuatu yang belum sembuh, sesuatu yang kamu tunggu-tunggu, atau hal yang tidak Anda toleransi? Dan jika Anda melihatnya seperti itu, maka provokasi berubah menjadi informasi. Setiap kali seseorang berhasil menarikmu keluar dari zona nyamanmu, ini mengarahkanmu ke suatu titik lemah. Gunakan, pelajari, dan perkuatlah. Ini bukan tentang menjadi robot tanpa reaksi. Ini tentang berhenti menjadi boneka emosional, dan itu dimulai dengan mengidentifikasi tombol Anda sendiri. Buatlah daftar. Gerakan apa yang mengganggu Anda? Ungkapan apa yang membuat Anda kehilangan kesabaran? Kontrol? Sikap apa yang memotivasi Anda ke mode pertahanan? Bukan untuk menghukum diri karena merasakan, tetapi agar lain kali Anda tidak terkejut. Karena ketika kamu sudah tahu dari mana pukulan itu berasal, kamu bisa menghindar sambil tersenyum, atau tidak menghindar sama sekali, tidak terpengaruh. Yang lebih buruk bagi orang yang memang mencoba memprovokasimu. Mengantisipasi adalah kunci. Tidak semua orang pantas mendapatkan reaksimu. Tidak setiap provokasi perlu reaksi. Terkadang cara yang paling elegan untuk menjawab adalah tidak melakukannya, atau melakukannya dari tempat lain, dari ketenangan, dari kontrol. Karena ketika Anda memilih bagaimana untuk merespons, Anda mendapatkan kembali kekuatan. Anda tidak lagi bereaksi dari rasa sakit, tetapi bertindak berdasarkan kesadaran. Dan itu, di dunia di mana setiap orang siap untuk meledak, adalah suatu kejadian langka yang dahsyat. Pikirkan baik-baik saat mereka melemparmu berikutnya salah satu frasa yang dirancang untuk membuatmu meledak. Bernapaslah. Ya, bernapaslah. Ini tampak sederhana, tetapi ini adalah hal pertama yang Anda lupakan saat kamu hampir kalah. Hening sejenak itu dapat menyelamatkan Anda dari perdebatan yang tidak ada gunanya, dari komentar yang menyakitkan, atau dari reaksi yang akan Anda sesali nanti. Karena saat kamu bereaksi, orang lain menang. Tetapi ketika Anda merespons dengan niat, kamu yang memimpin. Filsafat Stoa tidak terdiri dari menelan segalanya, tetapi dalam menguasai diri sendiri. Dalam tidak membiarkan perilaku orang lain menentukan ketenangan pikiran Anda. Dalam menggunakan setiap interaksi sebagai cermin untuk lebih mengenal diri sendiri. Sehingga ketika seseorang mencoba menusukmu, ucapkan terima kasih padanya dalam hati. Dia membantu mengidentifikasi apa yang masih perlu kamu kerjakan. Dia sedang melatihmu, meskipun dia tidak mengetahuinya. Dan inilah yang lebih baik. Saat Anda mulai mengelola pemicu, orang-orang beracun menjadi khawatir karena sudah tidak berfungsi lagi seperti biasanya. Mereka tidak lagi membuatmu gila dengan repertoar mereka yang biasa. Mereka tidak lagi mampu mencapai tontonan itu. Dan ketika mereka tidak mencapainya, mereka merasa frustrasi karena daya mereka tidak tersedia. Bukan pada kata-katamu, tetapi pada reaksimu. Dan dengan tidak memberikannya kepada mereka, Anda mengambil bensin mereka dan mematikan perangkat. Jadi ya, itu mungkin. Tetap tenang tanpa henti. Bukan karena bukan kelemahan, tetapi karena dominasi. Bukan karena tidak merasakan, tetapi karena kamu tahu kapan bertindak dan kapan harus melepaskannya. Karena Anda tidak ingin selalu benar,
Anda ingin memiliki perdamaian, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar dari siapapun yang tidak tahu bagaimana menjaga kedamaianmu, dari siapapun yang mengendalikan dorongan hatinya dan tidak terlihat ke dalam kekacauan orang lain. Keenam, batasan yang jelas. Terkadang, cara terbaik untuk melindungi kedamaian Anda bukanlah untuk berbicara lebih banyak, tetapi untuk berbicara lebih sedikit, untuk mengatakannya dengan adil, menetapkan batasan dengan sedikit kata-kata, dan menarik diri tanpa perlu mendramatisir. Karena ya, meskipun kamu tidak, semakin banyak Anda menjelaskan, semakin banyak pintu menuju interogasi terbuka, dan semakin banyak Anda membela diri, semakin goyah posisi Anda ketika Anda berhadapan dengan seseorang yang beracun, seorang ahli dalam membalikan keadaan agar bisa lolos dari hukuman. Itulah mengapa, jika Anda benar-benar menginginkan untuk tetap tenang tanpa henti, Anda perlu memahami bahwa ketegasan tidak ditunjukkan dengan berteriak atau berdebat selama berjam-jam. Hal itu ditunjukkan dalam cara Anda mempertahankan penolakan tanpa gagap. Anda telah diajari bahwa menetapkan batasan adalah untuk orang jahat, bahwa jika tidak, Anda harus menjelaskan semuanya, atau Anda terkesan dingin, jauh, atau egois. Namun kenyataannya adalah bahwa orang-orang yang peduli padamu tidak membutuhkan 3 paragraf untuk memahami Anda, dan orang yang tidak peduli tidak akan memahaminya bahkan dengan seluruh buku. Jadi tidak, Anda tidak perlu membenarkan setiap keputusan. Anda tidak harus menceritakan kisah hidup Anda. Cukup untuk mengatakan bahwa sesuatu tidak cocok untukmu. Bagus. Anda tidak berkewajiban untuk meyakinkan siapapun yang meragukanmu bahwa itu valid. Tidak, terima kasih. Saya lebih memilih untuk tidak membicarakannya. Ini tidak membantu saya. Ini adalah frasa-frasa yang disampaikan dengan baik dan konsisten. Mereka mampu menembus akar drama. Bukan karena mereka agresif, tetapi karena jernih. Marcus Aurelius menulis bahwa balas dendam terbaik adalah tidak menyerupai orang-orang yang telah menyakiti kita. Dan itulah kuncinya. Anda tidak perlu menjadi tembok, hanya seseorang yang tahu persis sejauh mana mereka mengizinkan orang masuk dan kepada siapa. Anda tidak perlu berdebat, Anda tidak perlu menjelaskan, Anda hanya perlu memutuskan. Itulah membatasi. Jika itu nyata, itu tidak bisa dinegosiasikan dan itu tidak nyaman bagi mereka. Karena dalam masyarakat di mana segala sesuatu dipertanyakan, siapa yang tidak menegaskan batasannya mungkin tampak arogan, tetapi sebenarnya tidak. Ini gratis. Tentu, pada awalnya ini sulit, terutama jika Anda termasuk salah satu dari mereka yang telah hidup dengan rasa bersalah di pundak mereka setiap kali mereka mengatakan tidak. Namun seiring waktu, Anda menyadari bahwa energi Anda lebih berharga daripada persetujuan dari seseorang yang bahkan tidak tahu bagaimana menghormatimu. Karena orang-orang yang beracun tidak memakanmu melalui perdebatan. Mereka tumbuh subur di atas kelemahan emosionalmu. Jika mereka melihatmu ragu-ragu, mereka akan masuk. Jika mereka melihat Anda menjelaskan, mereka menekan Anda. Jika mereka melihatmu membenarkan diri sendiri, mereka justru menghancurkan Anda. Tetapi jika Anda berdiri tegak, tanpa meninggikan suara, tanpa ikut serta dalam permainan mereka, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka tidak menyukainya karena mereka tidak tahu bagaimana berurusan dengan seseorang yang tidak mau mengalah. Disinilah frasa-frasa pendek dan penting berperan, bersih, tanpa dasar palsu. Anda tidak harus bersikap kasar, tetapi langsung saja. Ini tidak akan berhasil bersamaku. Aku tidak akan membicarakan ini lagi. Terima kasih, tetapi saya tidak tertarik. Saya menghormati pendapat Anda, tetapi saya tidak sependapat. Ini adalah frasa-frasa yang tidak mengajakmu untuk melanjutkan, tidak terbuka untuk debat, dan tidak membutuhkan kesimpulan. Dan ketika Anda mengatakannya dengan percaya diri, yang satunya memperhatikan, karena bukan hanya apa yang Anda katakan, tetapi juga bagaimana Anda mempertahankannya. Masalahnya muncul ketika Anda melontarkan salah satu frasa ini lalu ragu. Ketika Anda mengatakan, "Saya tidak mau bicara tentang itu," tetapi kemudian Anda terus menjelaskan untuk berjaga-jaga. Disitulah batasnya kehilangan kekuatannya.
Disitulah zat beracun itu mengambil kesempatan. Keraguan terasa di udara. Dan ya, akan ada orang-orang yang mencoba menyeberanginya lagi dan lagi. Karena tidak semua orang mengerti kata tidak pada kali pertama. Beberapa perlu menguji Anda, mendorong Anda, bersikeras. Tetapi disitulah letak tanggung jawab Anda. Tetap tenang. Jangan balas dengan lebih banyak penjelasan. Jangan sampai kamu kelelahan mengulangi hal yang sama. Ulangi saja tanpa kesal, tanpa menyerah. Seperti kata pepatah, pintunya tertutup dan Anda tidak membutuhkan kuncinya. Tunjukkan gemboknya. Karena kekuasaan yang sebenarnya bukanlah pada apa yang kamu teriakan, tetapi dalam apa yang kamu ulangi tanpa perlu membenarkan diri. Filsafat Stoa tidak menyuruh Anda untuk tidak berbicara, tetapi untuk belajar kapan harus melakukannya. Jangan buang-buang kata jika tidak diperlukan. Akan ada pemahaman. Jangan gunakan energi untuk meyakinkan mereka yang tidak mau memahami Anda, tetapi untuk memanfaatkan Anda. Dan jika Anda memikirkannya, seringkali Anda merasa lelah bukan karena apa yang Anda katakan, tetapi karena Anda mencoba menjelaskan kepada seseorang yang sudah memutuskan untuk tidak mendengarkan Anda. Jadi, jika Anda ingin tetap tenang tanpa henti, mulailah dengan berbicara secara jelas. Sedikit kata-kata, batasan tegas, nol pembenaran. Dan ketika seseorang mencoba untuk melewati batasan tersebut, jangan bereaksi. Ulangi, jangan berdebat. Mengulang, tidak menjelaskan. Tetap di tempat, karena siapapun yang menghormati kebenaran Anda tidak membutuhkan Anda untuk membuat presentasi PowerPoint yang berisi alasan Anda. Dan siapapun yang tidak menghormati Anda, hal terakhir yang akan Anda lihat adalah seseorang yang tidak menghormati Anda. Yang Anda butuhkan adalah akses yang lebih besar terhadap kedamaian batin Anda. Ketika batasan Anda tidak dijelaskan, melainkan ditegakkan. Dan ketika dipelihara, maka akan dihormati. 7. Tetap tenang di bawah tekanan. Ada saat-saat ketika hidup menempatkan Anda dalam ujian tanpa penyamaran. Ini menekan Anda, mendorong Anda, dan menempatkan orang itu di depan Anda. Anda sudah tahu apa yang akan dia lakukan untuk memprovokasi Anda, untuk membuat Anda tegang, untuk mengeluarkan Anda dari zona nyaman Anda. Dan Anda menyadarinya karena tubuh Anda mengetahuinya sebelum pikiran menyadarinya. Denyut nadi Anda meningkat. Tubuh Anda menegang, rahang Anda menjerit, jawab dia, beri dia pelajaran. Tetapi disitulah Anda menang atau kalah, karena bereaksi itu mudah. Bagian yang sulit adalah tetap utuh ketika segala sesuatu menekan Anda untuk meledak. Yang sulit dan paling kuat adalah tetap tenang tanpa henti ketika seseorang sedang melakukan segala upaya untuk mencegah hal itu terjadi. Ini bukan soal berpura-pura tidak tahu. Ini tentang hal itu terjadi dan Anda tidak merusaknya. Biarkan orang lain berteriak, menuduh, memanipulasi, atau bersikap ironis, dan Anda tetap akan berada di sana. Hadir dalam diam jika perlu, bernapas dalam-dalam, bukan karena pasrah, tetapi dari kendali, dari tempat di mana Anda memutuskan untuk tidak memberikan energi Anda kepada mereka yang datang untuk mencuri kedamaian Anda. Dan ya, Anda bisa berlatih, karena seperti otot manapun, ketenangan juga bisa dilatih. Salah satu kunci pertama adalah memahami bahwa pikiran Anda harus pergi selangkah maju. Ketika seseorang melontarkan komentar yang menyakitkan, dorongan pertama yang muncul adalah untuk membalas. Tetapi jika Anda menarik napas dan memberi diri Anda waktu 2 detik, ya, hanya 2 detik untuk mengamati apa yang Anda rasakan tanpa melakukan tindakan apapun, Anda sudah mencapai setengah jalan. 2 detik ini adalah perisai Anda. Karena saat itulah Anda menyadari bahwa tidak semua hal layak untuk menjadi jawaban, bahwa Anda bisa merasakan api dan tidak dilemparkan. Para Stoik mengetahuinya. Marcus Aurelius menulis bahwa cara terbaik untuk membalas dendam pada seseorang adalah dengan tidak menyerupainya. Dan pada saat-saat tekanan langsung, artinya tidak balaslah dengan cara yang sama. Jangan biarkan emosi membawamu hanyut. Filsafat Stoikisme tidak bertujuan untuk mengubah Anda menjadi sebuah patung tanpa jiwa, tetapi menjadi seseorang yang mengatur dirinya sendiri, bahkan ketika segalanya terasa panas.
Teknik bermanfaat lainnya adalah dengan fokus pada tubuh Anda, bukan untuk melarikan diri dari situasi, tetapi untuk memberi Anda pegangan. Amati, bagaimana cara Anda bernapas. Lepaskan bahu, rilekskan wajah Anda, luruskan postur tubuh. Ini sangat penting karena bahasa tubuh Anda banyak mengungkapkan tentang Anda. Dan ketika Anda mengadopsi postur yang teguh, terbuka, dan tenang, akan lebih sulit bagi Anda untuk memasuki mode serangan atau pertahanan. Bahasa tubuh Anda mengungkapkan banyak hal sebelum kata-kata Anda. Dan jika yang lain melihat bahwa Anda tidak menyusut, bahwa Anda tidak berkedip, dan Anda tidak menyilangkan tangan seperti seseorang yang melindungi diri, mereka akan mulai kehilangan orientasi karena mereka mengharapkan diri Anda yang berbeda, yang bereaksi, tetapi Anda tidak tersedia untuk itu. Ini juga sangat membantu untuk mendengarkan tanpa menyerapnya. Kedengarannya aneh, tetapi ini lebih mudah dari yang terlihat. Jangan fokus pada nada bicara orang lain atau pada maksud. Dengarkan kata-katanya, bukan bunyinya. Ini seperti menonton kereta api lewat tanpa naik ke atas. Anda melihatnya, Anda mendengarnya, tetapi Anda tidak duduk. Dan jika Anda mengalami kesulitan, bernapaslah dengan tenang. Anda yang melakukannya. Bernapaslah perlahan seolah-olah Anda akan menentukan ritme internal Anda sendiri. Karena saat Anda bernapas, yang lain akan kehabisan napas. Selama Anda menjaga diri, yang lain akan putus asa. Dan bukan karena Anda menginginkannya, tetapi karena Anda tidak menyerahkan kekuasaan yang mereka cari. Keluar dari seluruh interaksi yang sulit bukanlah pergi tanpa berbicara. Itu sama saja dengan pergi tanpa mengkhianati diri sendiri, tanpa mengatakannya terlebih dahulu bahwa Anda tidak menginginkannya, tanpa merendahkan diri Anda sendiri, tanpa kehilangan diri Anda. Terkadang itu berarti bukan memenangkan argumen, tetapi mempertahankan keseimbangan Anda, tidak mengucapkan kata terakhir, tetapi kata yang paling bermartabat, tidak untuk meninggikan suara, tetapi menjaga postur tubuh. Dan percayalah, Anda akan pergi dengan kondisi itu tetap utuh. Anda menang, karena kebanyakan orang terlibat dalam perjuangan demi harga diri dan keluar dengan rasa percaya diri yang hancur. Dan jika mereka bertanya mengapa Anda tidak bereaksi, Anda dapat menjawab dengan cara yang paling stoik. Karena saya tidak pantas mendapatkan kedamaian Anda. Sesederhana itu. Tidak semua hal layak untuk dijawab. Tidak semua hal layak mendapatkan energi Anda. Tidak segala sesuatu layak mendapat tempat dalam pikiran Anda. Dan jika Anda mempelajari hal itu, Anda akan mulai hidup lebih ringan, karena mereka yang hanya menyebabkan kekacauan memiliki kekuasaan jika Anda memberikannya kepada mereka. Dan ketika Anda memutuskan untuk tidak melakukannya, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak perlu memenangkan pertarungan apapun untuk membuktikan kemampuan Anda. Ketenangan Anda bukanlah kelemahan, tetapi dominasi. Itu adalah rasa hormat kepada diri Anda. Itu pertanda bahwa Anda telah memahaminya. Yang lebih penting lagi, kontrolnya bukanlah soal benar atau salah, tetapi soal tidak kehilangan diri Anda dalam membela diri. Siapa yang menarik napas dalam-dalam sementara segala sesuatu runtuh, telah menang tanpa mengeluarkan suara. 8. Jangan mencari persetujuan. Ada sesuatu yang lebih melelahkan daripada hidup meminta izin untuk menjadi diri Anda sendiri. Itu berbahaya bahwa mereka memahami Anda, bahwa Anda disetujui, dipuji, atau setidaknya tidak dihakimi. Karena ya, meskipun Anda bilang Anda tidak peduli, tetap ada momen-momen ketika Anda menahan lidah Anda agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan, di mana Anda memberikan penjelasan tambahan agar tidak terlihat aneh, di mana Anda membenarkan diri Anda seolah-olah Anda bersalah atas sesuatu. Semua itu untuk menghindari kehilangan persetujuan yang, jujur saja, memang tidak pernah terjadi. Ini tidak autentik dan terlebih lagi jika berasal dari orang-orang beracun yang hanya tahu cara menghargai apa yang bisa Anda kendalikan. Inilah sebuah kebenaran yang tidak nyaman. Semakin Anda perlu menyenangkan, semakin mudah Anda dimanipulasi. Validasi menjadi sebuah kail. Mereka memberikannya kepada Anda jika Anda melakukan apa yang mereka harapkan, dan mereka akan mengambilnya kembali jika Anda menyimpang dari naskah. Tanpa disadari,
Anda sedang membentuk diri Anda agar tidak kehilangan persetujuan tersebut. Akibatnya, Anda menjadi karakter dari diri Anda sendiri yang dapat diterima. Satu yang fungsional, yang pas, tetapi bukan diri Anda yang sebenarnya. Dan bagian terburuk dari semuanya adalah bahwa orang lain pun menyadarinya. Orang-orang beracun memiliki kemampuan yang mengesankan untuk mendeteksi mereka yang hidup dalam pencarian persetujuan. Dan begitu mereka menciumnya, mereka akan memanfaatkan. Cecca, salah satu referensi hebat filsafat Stoik, sudah mengatakannya dengan terus terang. Ketenangan terdiri dari keteraturan yang baik dalam pikiran, dalam ranah Anda sendiri, bukan di dalam tepuk tangan dari orang lain, bukan karena dipahami, bukan berarti mereka memberitahu Anda bahwa Anda berada di jalur yang benar. Karena kenyataannya adalah bahwa di banyak hubungan, jika Anda mulai memprioritaskan kedamaian Anda, yang lainnya akan mulai merasa tidak nyaman. Dan bukan karena Anda sedang melakukan hal buruk, tetapi karena Anda sudah tidak lagi ada untuk melayani kebutuhan harian, Anda akan validasi emosional. Saat Anda berhenti mencari persetujuan, Anda mulai bernapas. Anda berhenti memberikan penjelasan yang tidak perlu. Anda berhenti menceritakan kisah hidup Anda kepada orang-orang yang hanya ingin menggunakan cerita Anda sebagai amunisi. Anda berhenti membenarkan segala hal. Anda menetapkan batasan seolah-olah Anda bersalah karena telah merawat diri Anda sendiri. Karena Anda tidak berkewajiban untuk meyakinkan siapapun bahwa apa yang Anda lakukan tidak masuk akal. Apalagi seseorang yang sudah memutuskan untuk tidak mengerti perasaan Anda. Dan ya, itu mungkin akan membuat Anda tampak jauh atau kasar, tetapi sejujurnya, Anda lebih baik terlihat lemah untuk menyenangkan, atau bersikap tegas agar dihormati. Kuncinya adalah berhenti berdebat tentang siapa Anda. Anda tidak perlu membuktikannya. Anda tidak perlu menjelaskan diri Anda setiap saat bahwa Anda memutuskan untuk bertindak berbeda. Jika sesuatu tidak cocok untuk Anda, katakan saja. Jika Anda tidak mau menjadi seperti itu, Anda pergi. Jika sesuatu mengganggu Anda, lakukan saja. Tanpa berteriak, tanpa drama, tanpa terkenal. Aku bersumpah aku bukan orang jahat. Ini sudah cukup. Anda tidak perlu membela diri. Hormati keheningan Anda. Terkadang, cara terbaik untuk memperjelasnya adalah dengan berhenti menjelaskan diri Anda. Dan di sana, kedamaian yang mengejutkan datang karena Anda menyadari bahwa ketika Anda tidak perlu meyakinkan siapapun, justru itu membebaskan Anda. Anda tidak berhati-hati dalam memilih kata-kata. Menunggu reaksi, Anda tidak mengedit keaslian Anda agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Itu Anda, dan itu menjengkelkan. Tentu saja, karena ada orang-orang yang hanya merasa aman ketika yang lain berputar di sekeliling mereka. Saat Anda mematahkan pola itu, keseimbangan berubah, tetapi itu tidak masalah. Karena Anda di sini bukan untuk berputar-putar orbit tanpa siapapun. Anda ditakdirkan untuk hidup dengan kejelasan. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa tetap tenang bukan karena lingkungan mengizinkannya, tetapi karena Anda memutuskan untuk tidak terpengaruh oleh dorongan hati orang lain. Dan itu termasuk berhenti mengejar hal-hal tersebut. Aku menyukaimu, dari aku mengerti kamu mulai sekarang. Ya, Anda cocok di sini. Jika sesuatu cocok, biarkan saja bersamamu. Jika seseorang menerima Anda, biarkan saja. Anda seperti apa sih? Jika seseorang tetap tinggal, padahal mereka tidak akan tinggal, entah itu karena Anda membentuk diri Anda sendiri, atau karena mereka melihat semuanya dan tetap memutuskan untuk menghormati Anda. Mendapatkan kembali harga diri tidak memerlukan konfrontasi. Anda tidak perlu membentak. Anda hanya perlu bertindak seperti orang lain. Itu sudah cukup. Dan siapapun yang melakukannya tidak perlu memohon pengertian, tidak merendahkan diri untuk diterima. Bicaralah dengan jelas, lepaskan bila perlu, dan jangan minta maaf karena Anda tidak seperti yang orang lain harapkan. Karena yang damai, berhentilah memohon ruang untuk diri Anda sendiri dalam kehidupan mereka yang tidak pernah tahu cara berbagi. Jadi tidak, Anda tidak dingin karena tidak lagi mencari persetujuan. Anda bebas, Anda kembali kepada diri Anda sendiri. Dan itu, meskipun mungkin membuat sebagian orang merasa tidak nyaman,
adalah hal paling sehat yang bisa Anda lakukan untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Karena ketika Anda berhenti menyenangkan semua orang, Anda mulai menyukai diri sendiri, yang merupakan kebenaran bagi Anda, yang tidak lagi mencari persetujuan, hanya mendengarkan suara hati Anda sendiri, dan akhirnya semuanya masuk akal. 9. Memilih kapan harus mundur. Ada satu ide yang telah ditanamkan di kepala Anda selama ini, bahwa menyerah berarti kalah, bahwa mundur adalah untuk para pengecut, bahwa jika tidak, Anda harus berjuang sampai akhir karena Anda kekurangan karakter. Dan tentu saja, disitulah Anda berada, menoleransi percakapan yang menguras energi, hubungan, dan pertempuran yang tidak lagi masuk akal, yang tidak mengarah kemanapun, hanya untuk tidak merasa bersalah, agar tidak terlihat seperti pergi, seolah-olah tetap tinggal di tempat yang tidak Anda inginkan. Dihargai adalah simbol kedewasaan. Peringatan spoiler, ternyata bukan. Terkadang tindakan terhebat terletak pada kemampuan untuk berbalik arah dan melakukannya dengan diam-diam, tanpa penjelasan, tanpa celaan, hanya karena Anda memilih perdamaian daripada kelelahan. Tidak semua perang dimenangkan dengan berteriak lebih keras. Tidak semua kebenaran perlu dipertahankan. Dan tidak semua orang berhak agar Anda tetap tinggal dan menjelaskan mengapa Anda tidak tahan lagi. Karena ada orang yang tidak mau mengerti perasaan Anda. Mereka hanya ingin mempertahankan Anda, membuat Anda tetap di sana, siap sedia, lelah, mati. Dan Anda, karena kesetiaan yang absurd itu, tetap emosional, meskipun Anda tidak lagi percaya pada apa yang mereka katakan kepada Anda, meskipun setiap pertemuan membuat Anda lebih lelah, meskipun Anda sudah tidak lagi menjadi diri Anda saat bersama mereka. Tetapi hey, setidaknya bukan Anda yang meninggalkannya, seolah-olah itu mungkin ada benarnya. Filsafat Stoik memiliki gagasan yang sangat jelas. Tidak bertarung tanpa tujuan. Jangan menaruh energi Anda di tempat yang tidak Anda miliki kontrol. Dan itu juga berlaku untuk hubungan. Terkadang ini bukan tentang kemenangan atau kalah, tetapi pergi tanpa melakukan skandal, dengan kepala tegak dan jiwa yang ringan, tanpa dramatisasi, tanpa memberikan pembelaan Anda, tanpa menunggu orang lain setuju. Anda pergi begitu saja, karena Anda sudah memahami bahwa Anda tidak dapat sembuh di tempat Anda berada, tidak bisa bernapas di mana Anda selalu menahan napas. Ada pintu-pintu yang, ketika tertutup, tidak membuat kebisingan, tetapi membebaskan. Belajar untuk mundur adalah tindakan yang cerdas secara emosional, karena melibatkan pengakuan bahwa ada situasi yang tidak akan berubah, orang-orang yang tidak akan berevolusi, dan ikatan yang tidak lagi mendukung Anda. Bukan melarikan diri berarti memilih untuk tidak lagi menguras tenaga. Itu adalah dengan mengetahui bahwa Anda akan terus menginvestasikan waktu, perdebatan, dan kesabaran di tempat di mana tidak ada timbal balik. Ini bukan kemuliaan, ini adalah kerugian, dan Anda sudah cukup banyak mengalami kerugian. Masalahnya adalah Anda diajari bahwa meninggalkan ruangan sama artinya dengan kegagalan, tetapi sejujurnya, terkadang itu adalah hal paling berani yang bisa Anda lakukan. Itu yang bisa Anda lakukan. Pergi begitu saja tanpa melakukan kebisingan, tanpa meninggalkan pidato, tanpa mencari untuk memiliki kata terakhir, untuk melepaskan tanpa skandal, tanpa mendobrak pintu, tanpa menunggu sampai mereka meminta maaf. Menjatuhkan semata-mata karena hal itu tidak lagi memberikan nilai tambah bagi hidup Anda. Karena ketenangan yang Anda rasakan saat Anda menghilang lebih berharga daripada percakapan apapun. Dan ya, mereka mungkin akan mengatakan kepada Anda, "Kamu dingin, kamu tidak memberi kesempatan, kamu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun." Tetapi Anda tahu apa? Anda tidak punya alasan untuk tetap tinggal dan meyakinkan siapapun. Anda tidak diharuskan untuk membenarkan tindakan Anda. Anda tidak perlu menjelaskan apa yang ada di ruang tempat energi Anda tercurah. Tidak kembali lagi. Karena siapa yang benar-benar menghargai Anda? Anda tidak membutuhkan satu alasan pun untuk memahami kesunyian Anda. Dan mereka yang tidak melakukannya, mereka pun tidak akan mengerti meskipun Anda menulisnya dengan lampu neon. Untuk terus-menerus tidak tenang menghadapi orang-orang yang beracun,
berarti menanggung segala sesuatu bersama-sama. Senyum yang dipaksakan artinya mengetahui kapan harus pergi dengan bermartabat. Artinya melihat badai datang, memilih untuk tidak tinggal. Artinya memahami bahwa jawaban terbaik seringkali adalah ketidakhadiran Anda, bahwa berdebat tidak selalu diperlukan, menunjukkan atau mengungkapkan. Terkadang memang begitu adanya. Satu-satunya yang kurang adalah ketidakhadiran saya. Kaum Stoa tidak berbicara untuk tetap berada di dalam api untuk membuktikan kekuatan. Mereka sedang membicarakan tentang tidak membiarkan api melahap Anda, untuk menyelamatkan pusat Anda, untuk mundur ketika Anda tahu bahwa Anda sudah memberikan segalanya, dan ketika Anda melakukannya, ketika Anda pergi tanpa kebencian, tanpa drama, tanpa dendam, Anda menemukan sesuatu yang brutal, perdamaian. Tidak ada kedamaian yang berasal dari kebenaran, tetapi yang satu itu muncul dari berhenti memforsir diri Anda atas hal-hal sepele, hal-hal yang tidak bisa lagi Anda ubah, dan Anda pun tidak ingin mengubahnya. Jadi, lain kali Anda merasa tidak enak saat mempertimbangkan untuk pergi, ingatlah ini. Tidak semua jalan keluar adalah kekalahan. Beberapa di antaranya adalah kelahiran kembali, karena kepergian juga merupakan tindakan mencintai diri sendiri, sebuah tindakan kedewasaan, sebuah pengingat bahwa Anda mampu merawat diri Anda. Bahkan ketika itu artinya mengecewakan mereka yang mengharapkan Anda untuk selalu menjadi orang yang tersisa. Tidak semua yang Anda tinggalkan itu kehilangan. Terkadang itulah harga yang harus dibayar untuk kembali kepada diri Anda. 10. Konsistensi sebagai perisai. Ada sesuatu yang tidak terlihat sekilas, tetapi perasaan. Itulah yang Anda kirimkan ketika Anda berpikir satu hal, Anda mengatakan hal lain, dan Anda melakukan satu hal ketiga. Rasa tidak aman, keraguan, kebisingan, dan yang lebih buruk lagi, hal itu membuka pintu bagi orang lain untuk mulai mempertanyakan Anda, membingungkan Anda, atau bahkan memanfaatkan Anda, terutama orang-orang beracun yang memiliki radar yang sangat canggih untuk mendeteksi ketidakkonsistenan. Karena di mana ada kontradiksi, disitulah ada keretakan, dan di mana ada keretakan, ada jalan masuk melalui celah tersebut. Itulah mengapa konsistensi bukan hanya sebuah kebajikan moral. Ini adalah perisai emosional, sebuah cara melindungi diri Anda tanpa meninggikan suara, dari melindungi kedamaian Anda tanpa harus membela diri sepanjang waktu. Ketika apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan, dan apa yang Anda lakukan saling berkaitan ke arah yang sama, hidup terasa lebih ringan. Anda tidak harus mengingat alasan-alasan, pembenaran keputusan, versi yang benar, atau klarifikasi kesalahpahaman. Anda merasa tenang karena Anda tidak memiliki standar ganda. Dan di dunia di mana setiap orang berubah pikiran, ini hampir seperti kekuatan super. Terutama saat Anda menghadapi orang-orang yang hidup dari konflik, dari pemerasan, atau manipulasi emosional yang tak kentara. Para penganut stoikisme sangat memikirkan hal ini dengan jernih. Ini bukan soal penampilan berbudi luhur, tetapi untuk menjadi demikian. Bukan karena orang lain, tetapi untuk diri mereka sendiri. Karena mereka tahu bahwa inkonsistensi internal adalah suatu bentuk kelemahan. Marcus Aurelius, sebagai contoh, berulang kali mengatakan bahwa pikiran yang teratur adalah sumber dari kebebasan sejati. Dan kebebasan itu semuanya dimulai ketika Anda berhenti mengatakan apa yang tidak Anda inginkan. Anda merasa, dari menjanjikan hal yang tidak akan Anda lakukan, untuk memenuhi dan bertindak hanya untuk menyenangkan. Konsistensi bukanlah kekakuan, melainkan integritas. Dengan kata lain, bukan saat Anda menginginkannya. Mengatakan tidak tanpa basa-basi. Tidak. Berkomitmenlah pada hal yang Anda tahu tidak akan Anda lakukan. Anda akan tetap bertahan, meskipun kedengarannya menyenangkan. Karena kata-kata kosong bukan hanya saling melemahkan, mereka juga melemahkan Anda. Pada akhirnya, Anda merasa berhutang budi pada diri sendiri, menumpuk pengkhianatan internal kecil yang kemudian berubah menjadi kecemasan, rasa bersalah, atau amarah yang terpendam. Semua karena seharusnya sudah jelas sejak awal. Dan ya, Anda mungkin mengatakan lebih sedikit hal daripada memiliki lebih sedikit janji untuk ditawarkan, bahwa pidato Anda mungkin terdengar lebih kaku, tetapi apa?
Katakanlah dia akan pergi ke misa. Karena seseorang yang waras tidak perlu meninggikan suara untuk mendapatkan rasa hormat. Hal itu sudah diberlakukan karena kehadiran. Karena hal itu menyampaikan sesuatu yang sangat sulit dihancurkan. Percaya diri. Dan itu terjadi di depan orang yang beracun. Ini adalah hambatan yang tidak dapat diatasi karena para manipulator berkembang biak di tengah kekacauan yang ditimbulkan orang lain. Mereka mempertanyakan apa yang Anda katakan. Mereka meragukan apa yang Anda lakukan, dan mereka membuat Anda merasa bahwa Anda selalu salah. Tetapi ketika Anda selaras dengan diri Anda sendiri, tidak ada argumen yang menyentuh hati Anda. Manipulasi memberi makan kontradiksi-kontradiksi dalam diri Anda. Jika Anda mengatakan akan memutuskan kontak, tetapi Anda menjawab lagi. Jika Anda mengatakan bahwa hal itu sedikit mengganggu Anda, tetapi Anda tersenyum agar tidak terlihat terlalu mempermasalahkannya. Jika Anda berjanji bahwa Anda akan menaruh batasan, tetapi kemudian Anda mengaburkannya dengan penjelasan, disitulah letak kesalahannya. Tetapi jika apa yang Anda katakan adalah apa yang Anda lakukan, dan apa yang Anda lakukan berakar dari apa yang Anda pikirkan, lalu semuanya akan seimbang. Dan Anda, tanpa meninggikan suara, tanpa memasuki permainan, mulai menjadi tak terkalahkan. Menjadi koheren juga menyiratkan, melepaskan perlu menyenangkan, karena banyak terkadang Anda menjanjikan sesuatu yang tidak Anda niatkan untuk ditepati, hanya untuk menghindari terlihat buruk, hanya untuk menghindari konflik, tetapi pada akhirnya Anda malah berada dalam kondisi yang lebih buruk, dan masih menghadapi konflik yang sama, hanya saja di dalam. Jadi sebaiknya Anda menjelaskannya dengan jelas sejak awal. Jika Anda tidak mau, ya tidak mau. Jika Anda tidak bisa, ya sudah. Jika tidak berhasil, ucapkan saja. Dan jika itu mengganggu orang, biarlah. Tidak nyaman. Pada akhirnya, itu akan lebih menyakitkan. Mengkhianati diri Anda lebih baik daripada mengecewakan orang lain. Dan disitulah tercipta ketenangan yang berbeda. Ketenangan yang tidak bergantung pada apakah semuanya tertata rapi di luar, tetapi bahwa semoga Anda tertata dengan baik di dalam. Karena Anda tahu bahwa apa yang Anda lakukan masuk akal, bahwa Anda tidak bertindak karena rasa bersalah atau dari kebutuhan untuk dipahami. Anda bertindak berdasarkan kebenaran Anda, dan ketika semuanya sudah berakhir, Anda tidak perlu meyakinkan siapapun lagi. Jangan membela diri atau membenarkan diri sendiri. Itu sudah cukup untuk Anda. Dengan hadir di sana, dengan menjaga bentuk tubuh Anda, dengan mengetahui bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan, karena tidak ada yang perlu disembunyikan. Filsafat Stoikisme tidak meminta Anda untuk menjadi sempurna, tetapi meminta Anda untuk menjadi utuh. Ini menuntut agar Anda konsisten, agar Anda tidak berjanji untuk tetap tenang jika di dalam diri Anda ada badai. Jangan berkhotbah tentang batasan jika Anda sendiri yang melanggar batasan tersebut. Jangan bicara soal perdamaian jika Anda terus mengkhianati diri sendiri demi menyesuaikan diri. Konsistensi bukanlah tentang membuat orang lain terkesan. Ini adalah tentang bisa tidur dengan tenang. Ini adalah kekuatan. Tatap diri Anda di cermin tanpa menghindar. Ini adalah kekuatan untuk mengatakan, inilah jati diriku. Dan biarlah itu cukup untuk Anda. Karena ketika semuanya selaras, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lakukan, suara dari luar tak lagi mengganggu Anda. Dan orang-orang beracun yang hidup dari itu, suaranya sangat keras sehingga mereka tidak bisa menemukan jalan masuk. Bukan karena Anda menutup diri, tetapi karena Anda akhirnya berhasil mengatur semuanya. Kedamaian sejati bukan berarti tidak ada yang menyerang Anda, melainkan memang tidak ada apapun karena apa yang mereka katakan bertentangan dengan Anda di dalam. 11. Menjadi seseorang yang sulit untuk diganggu. Sulit diganggu bukanlah berarti tidak ada yang penting bagi Anda. Itu berarti bahwa tidak semua hal bisa membuat Anda kesal lagi, bahwa Anda belajar untuk tidak langsung menerima segala sesuatu begitu saja. Bahwa Anda berhenti mengorbankan kedamaian Anda sebagai imbalan untuk provokasi minimal. Karena Anda mengerti bahwa bereaksi secara impulsif adalah kegiatan favorit bagi mereka yang tidak mengenal Anda. Dan Anda sudah berada di tahap lain. Satu di mana Anda tidak perlu membuktikan apapun, juga tidak perlu membela diri setiap saat.
atau terlibat dalam setiap percakapan seolah-olah itu adalah pertempuran. Bersikap tenang tanpa henti adalah justru itu, bukan sikap acuh tak acuh, tetapi menguasai diri Anda meskipun di sekitar Anda segala sesuatu berusaha membuat Anda kehilangan keseimbangan. Tapi tentu saja, ini tidak terjadi secara ajaib. Ini bukan sesuatu yang diputuskan suatu pagi dan selesai. Ia dilatih, ia disempurnakan, ia dibangun dengan tindakan kecil sehari-hari yang akan membentuk dari dalam. Karena jika Anda tidak berupaya meningkatkan stabilitas diri, lingkungan akan melakukannya untuk Anda. Percayalah, ini tidak akan terjadi dengan sendirinya. Semuanya dimulai dengan mengurangi kebisingan, karena hal yang paling membuat Anda kehilangan keseimbangan bukanlah apa yang terjadi di luar, tetapi apa yang tidak Anda hentikan untuk berpikir ke dalam. Badai itu berupa opini, harapan, ungkapan tugas yang belum selesai, kritik diri tanpa filter. Semua itu memakan ruang, mengaburkan pikiran Anda, dan ketika Anda kewalahan secara mental, apapun yang Anda lakukan akan meluap. Itulah mengapa Anda membutuhkan momen-momen keheningan, bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. 10 menit tanpa layar, 10 menit tanpa berbicara, 10 menit hanya untuk mengamati apa yang Anda pikirkan tanpa bereaksi. Karena jika Anda tidak tahu bagaimana caranya tetap tenang dengan diri Anda sendiri, orang yang berisik akan mudah menyeret Anda. Para Stoik mengetahuinya dengan baik. Marcus Aurelius tidak menulis renungannya untuk dunia. Dia menulisnya untuk dirinya sendiri, untuk mengatur diri, untuk mengosongkan pikiran, untuk mengingat hal-hal penting. Dan itu adalah sesuatu yang Anda juga bisa lakukan. Pesan Anda kepada dunia batin sebelum keluar untuk menghadapi yang eksternal. Karena jika tidak, Anda tiba di setiap percakapan dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan saat ini. Dan saat itulah Anda bereaksi lebih karena akumulasi daripada karena apa yang sebenarnya terjadi. Poin penting lainnya, belajarlah untuk memilih apa yang ingin Anda lakukan dan hal-hal apa yang tidak perlu Anda buang-buang energi untuknya. Tidak semuanya layak mendapat perhatian Anda. Tidak setiap kalimat membutuhkan jawaban. Tidak semua sikap perlu dianalisis. Jika Anda masuk ke dalam setiap hal, akan jadi berantakan jika Anda terlalu mementingkan setiap hal kecil. Jika Anda berhenti untuk melihat setiap batu di jalan, Anda tidak akan pernah maju, dan yang terburuk dari semuanya, Anda akan kelelahan. Karena Anda tidak diciptakan untuk beroperasi 24 jam sehari. Anda sudah tamat. Untuk menggunakan energi Anda dengan bijak, dengan strategi. Ini bukan tentang mengejar hidup terputus, tetapi mengetahui kapan cara menyalakan dan kapan mematikan. Ada satu praktik yang sangat sederhana, namun sangat ampuh. Sebelum bereaksi, tanyakan pada diri sendiri hal ini. Apakah ini layak mendapatkan energi saya saat ini? Dan jika jawabannya adalah tidak, lepaskan, bernapaslah, ubahlah fokus Anda, bukan karena pengecut, tetapi karena Anda menghargai ketenangan Anda. Karena setiap kali Anda memilih untuk tidak terlibat dalam perdebatan, Anda tidak perlu membela diri di hadapan seseorang yang tidak menghormati Anda. Dengar, jangan buang energi Anda untuk hal yang tidak Anda butuhkan. Anda bisa mengendalikannya. Anda akan menjadi lebih kuat, tidak ada lagi rasa dingin, lebih bebas. Keteguhan. Ketenangan adalah sebuah sikap. Anda tidak perlu berteriak untuk memperjelas maksud Anda. Anda tidak perlu menghadapinya agar Anda dihormati. Ada sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Kehadiran seseorang yang tidak akan melepaskan seret, yang tidak merespons dengan dorongan pertama, yang mengamati, berpikir, dan memutuskan. Itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada pidato apapun. Karena seseorang yang sedang tenang itu membingungkan. Dia tidak bermain dengan sungguh-sungguh. Dia tidak berusaha untuk menang. Dia hanya berusaha untuk mempertahankan keberadaannya, dan hanya itu saja. Hal itu membuatnya akhirnya menang. Bahkan dalam lingkungan yang sulit, Anda mampu bertahan hidup. Ini bukan tentang mengubah apa yang terjadi di luar sana, tetapi bagaimana Anda memposisikan diri Anda di dalamnya. Anda bisa dikelilingi oleh kekacauan dan tetap menjadi tempat yang stabil.
Anda bisa mendengar teriakan dan memilih untuk tidak ikut berteriak. Anda bisa melihat sikap-sikap beracun dan tidak menirunya. Bukan karena Anda lebih baik, tetapi karena Anda tidak perlu lagi memvalidasi diri Anda sendiri di tengah gangguan orang lain. Ketegasan Anda tidak berteriak, keteguhan adalah bernapas. Dan itu adalah sesuatu yang hanya sedikit orang tahu bisa menampung. Filsafat Stoa tidak menjanjikan Anda kehidupan tanpa masalah, tetapi menunjukkan cara menghadapinya tanpa tersesat di dalamnya. Ini bukan resep ajaib. Ini adalah cara hidup dengan kejelasan, dengan arahan dan kendali. Tidak perlu sempurna, tetapi jangan biarkan ketidaksempurnaan membuat Anda kehilangan keseimbangan. Jadi, jika Anda benar-benar ingin tetap tenang tanpa henti, semuanya dimulai dari Anda, karena apa yang Anda konsumsi, karena apa yang Anda pikirkan, karena apa yang Anda katakan, karena apa yang Anda putuskan untuk tidak lakukan. Untuk menjawabnya, latihlah pikiran Anda seperti seseorang. Asahlah alat, karena setiap hari Anda akan menghadapi tantangan. Tetapi jika Anda fokus, tantangan tidak akan menggoyahkan Anda. Mereka berlatih. Anda tidak perlu mengendalikan dunia jika Anda belajar untuk tidak membiarkan dunia mengendalikan Anda. Jika Anda sudah sampai di sini, silakan tulis di kolom komentar. Kedamaian Anda tidak dapat ditawar. Saya mengundang Anda untuk berlangganan, aktifkan notifikasi, dan beri komentar agar YouTube mengenalinya bahwa video-video ini bermanfaat untuk orang-orang seperti Anda. Hal ini memotivasi kami untuk terus membuat konten serupa di masa depan. Saya sarankan Anda memeriksa keduanya. Video terbaru yang kami rekomendasikan. Saya sangat menghargai waktu Anda dan mendukung. Sampai jumpa lain waktu. Petualangan.